Pemirsa masih bersama saya di acara Khazanah Quran dan tadi sebelum jeda pariwara saya sudah bertanya kepada Pak Ustadz Nur Fajri terkait dengan kisah Tolut dan Jalut Pak Ustadz. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, kita serap dan kita aplikasikan mungkin di era modern sekarang Ustadz dari kisah ini? Baik, jadi ini kan kisah masih berkaitan dengan Bani Israel ya. Ya. Mereka minta dipilihkan raja, ini bagian pertama oleh Nabi Samuel alaihissalam. Nabi Samuel pilihkan sesuai dengan bimbingan Allah, Tolut, mereka malah tolak. Ini mirip seperti kisah Al-Baqarah itu ya. Kita diajak kembali lagi ke kisah tersebut, yang memang masih ini suratnya surat Al-Baqarah. Loh kalian yang minta dipilihkan raja oleh Nabi, sudah dipilihkan malah apa? Nggak mau ya Ustadz ya? Nah, berarti dia ada problem ketundukan ibadah tadi. Ada problem ketundukan kepatuhan terhadap syariah. Yang pemimpin yang baik tidak seperti itu. Menegakkan hukum yang baik tidak begitu. Kalau memang kita cinta Allah dan Rasulnya, kita apa? Akan taat. Kan gitu ya. Pelajaran pertama, masih berkaitan dengan topik besar kita, hukum dan cinta di episode kali ini. Kemudian pelajaran lain adalah bahwa Tolut itu lahir bukan dari keluarga terpandang. Tapi Allah sebutkan, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism, memiliki ilmu dan memiliki kekuatan fisik. Ingatlah kita dengan pembahasan keluarga. Bahwa pemimpin akan lahir dari keluarga yang hebat, madrasah yang hebat. Meskipun bukan keluarga yang berdarah biru. Meskipun bukan keluarga yang dia punya privilege. Meskipun bukan keluarga yang anaknya adalah pewaris. Maka pesan yang buat kita adalah, kita nggak perlu pusingkan apa latar belakang kita. Yang perlu kita pusingkan adalah, yuk kita bentuk saja keluarga yang bagus. Atau nanti hasilnya akan bagus. Kemudian Tolut menyeberangi sungai yang di situ ada ujian lagi. Nah, kalau kita hubungkan dengan ibadah di juz ini, juz 2, kan ada ibadah puasa, betul ya? Betul. Seolah-olah ini orang yang tidak bisa mengontrol diri, mengontrol hawa nafsu. Hati-hati. Dalam urusan hukumat, itu kan ada jabatan-jabatan. Once seseorang diberikan jabatan, barangkali sebetulnya dia sedang dihadapkan dengan sungai Yordania seperti di kisahnya Tolut. Apakah dia akan tamak saat menjabat? Kalau dia tamak, selesai. Dia tidak bisa berjihad dengan jabatan politisnya tersebut. Tapi kalau dia sekadarnya saja sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan haknya, tidak offset, tidak korupsi, tidak menerima suap, baik, maka dia akan menjadi pejuang jihad kebangsaan yang luar biasa. Itu barangkali beberapa pelajaran. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini sepertinya perintis dan pewaris di rumah pasti banyak pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Tapi semoga insya Allah bisa diwakilkan dengan para penanya kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Doni Firdaus dari Learn Quran Bandung. Mungkin izin bertanya, dengan pendahuluan tadi yang sudah disampaikan, yaitu tentang aturan dan peran hukum itu sendiri dalam agama Islam. Nah, posisi kita di tengah-tengah masyarakat yang terkena paparan Western morality atau moralitas barat yang kemudian memicu masyarakat kita untuk seringkali menuntut relevansi dari aturan atau hukum dalam agama untuk menghadapi kehidupannya secara realita, ya, realitas kehidupannya. Jadi bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan relevansi aturan agama Islam dalam menghadapi kehidupan di zaman modern ini? Apakah aturan agama Islam ini mengekang dari seseorang dari kebebasan atau malah justru membimbing seseorang untuk menuju kebebasan itu sendiri? Terima kasih. Baik. Pertanyaan bagus dari Mas Doni ya. Nah, jadi kalau bicara kebebasan, Islam justru membebaskan. Ya. Ibadah itu kan berarti membebaskan kita dari tunduk kepada selain Allah, menjadi tunduk hanya kepada Allah. Dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Karena kita tidak bisa benar-benar bebas. Seseorang yang bilang, saya tidak perlulah bakat tunduk kepada Allah. Omong kosong. Nonsense. Dia akan benar-benar tunduk pada hawa nafsu dirinya. Atau tunduk pada pemikiran isme yang dia anggap benar. Pada akhirnya semua orang berarti akan menjadi hamba dari sesuatu. Tinggal memilih hamba mana yang dia akan pilih, menjadi hambanya, Tuhannya para hamba yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hamba selain Allah. Yang tentu pada akhirnya dia tidak benar-benar bebas. Dan sudah banyak sekali
ya keluhan dari banyak orang yang awalnya menyangka ketika melanggar aturan Allah dia bebas. Ternyata setelah itu dia terkerangkeng dalam jeruji hawa nafsu. Baik. Alhamdulillah min dzalik. Segera kita sadar, berhenti sebelum kita benar-benar terjebak dan kita menjadi budak hawa nafsu, budak keinginan diri yang tidak pernah habisnya. Segera kembali menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, Ana Arinda dari Learn Quran. Izin bertanya, tadi sempat dibahas sedikit tentang riba gitu. Di zaman sekarang yang praktek riba itu sangat banyak ya di mana-mana gitu. Bagaimana kita bisa menjalankan ekonomi tapi tetap terbebas dari praktek riba itu tersebut. Terima kasih Ustadz. Baik, Anda yang dirahmati Allah. Dan ini juga pesan untuk siapapun pemirsa yang ada di rumah. Kita harus tahu bahwasanya keharaman riba adalah hal yang jelas dalam Islam. Tinggal kita kemudian ingin mengikuti aturan ini atau tidak. Maka kita mulai sekarang kalau bisa kita segera menghentikan semua hal riba dalam hidup kita. Masya Allah, itu yang wajib dilakukan. Dan siapa yang belum mampu meninggalkan 100%, baru mampu meninggalkan 90%, lakukan. Apa yang tidak dimampui 100%, lakukan semampunya. Maka kita bisa lakukan dengan langkah-langkah misalnya dalam urusan perbankan, kita jaga jangan sampai kita beraktivitas dengan bank yang itu merupakan akad-akad riba, transaksi riba. Terkait dengan kawan kita yang membutuhkan, umpama mau berutang, kita juga beri pinjaman, bukan dengan cara yang riba. Dan kalau kita butuh sekali uang, jangan sekali-kali kita mudah tergoda pinjaman-pinjaman yang mengandung riba. Lebih baik kita bicara baik-baik dengan orang yang bisa membantu kita. Dan memang pada akhirnya Masya Allah ya, kalau kita lihat riba ini ada setelah muamalat dan munakahat. Memang banyak orang terjebak riba, pinjaman riba itu karena kurang mampu dia dekat dengan keluarga besarnya, ya nggak? Yang bisa membantu dia secara finansial. Juga kurang bagusnya dia berpikir mencari akad-akad muamalat yang halal, berkreasi, berbisnis. Sehingga pada akhirnya mandek, dikit-dikit solusinya apa? Pinjaman riba, na'udzubillah. Dan tentu para pengambil kebijakan harus sadar, pertimbangkan riset-riset yang banyak tentang bahaya riba, sehingga bangsa kita terbebas dari efek-efek buruk riba. Amin, amin, ya robbal alamin. Pak Ustadz, kita masih bisa buka untuk satu pertanyaan kembali, silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Septian dari Learn Quran. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas materi-materinya. Saya ingin bertanya Ustadz, kan Al-Baqarah ini kan kita sangat identik dengan ibadah tadi ya. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kita bisa dengan sangat gamblang melihat bahwasanya antara ibadah dengan urusan dunia itu sepertinya itu terkait banyaknya sekularisasi Ustadz. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai umat muslim ini itu bisa menyeimbangkan antara ibadah dengan dunia agar Islam itu betul-betul tidak sekedar ritual saja Ustadz, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Septian. Jadi ini masih terjebak false dichotomy yang kita pernah singgung di episode sebelumnya. Bahwa kok bisa kita mikir ibadah dunia itu benar-benar terpisah. Jadi jangan lagi harusnya ada pertanyaan dan pemikiran bahwa kita menyeimbangkan ibadah dengan dunia. Toh dunia kita yang kita sebut dunia apa sih? Bekerja, kuliah, apa? Refreshing, tidur, makan, minum, shopping itu bisa kok jadi ibadah. Jadi alih-alih kita berpikir menyeimbangkan, kita justru berpikir menjadikan seluruh aktivitas kita termasuk aktivitas duniawi kita diniatkan sebagai ibadah. Nah dari situ kita baru benar-benar menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Bukan hamba Allah setengah hari. Bukan hamba Allah hanya bulan Ramadan. Bukan hamba Allah hanya waktu sholat. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Apalagi juga sebetulnya seimbang itu tidak harus 50-50 kan. Seimbang gizi apa 50-50. Semua kandungan gizinya sama, bobot dan proporsinya kan tidak. Jadi kalau memang harus kita melakukan dikotomi duniawi dengan akhirat gitu ya, ya seharusnya akhirat lebih diunggulkan. Kalau memang harus didikotomi. Walhal kita bisa kok menjadikan dunia kita ladang kita bercocok tanam untuk akhirat kita.
Ya, baik Ustadz. Jadi ini sebenarnya tentang bagaimana kita menjadikan itu satu kesatuan ya Ustadz, bukan kita bagi-bagi begitu ya Ustadz ya. Wah ini menarik sekali para pemirsa di rumah. Ternyata hari ini kita belajar lumayan banyak mulai dari ekonomi, rumah tangga, hukum dan masih banyak lagi. Dan setelah ini kita akan merangkum apa saja yang sudah kita bahas dan kita pelajari hari ini setelah jeda pariwara berikut ini.